Ya contoh baru-baru ini belakangan yang terjadi, itu kan sebenarnya keajaiban. Qadarullah, Allah yang menggerakkan lisannya seseorang. Ini juga peringatan buat kami yang bicara. Namanya orang banyak bicara, jamaah. Namanya orang megang mikrofon. Salahnya pasti ada aja. Jangankan beliau, semoga Allah jaga beliau. Jangankan beliau, kami aja, saya, Irfan, yang megang mikrofon ini, kalau jamaah mau cari, jangankan cari deh, nggak dicari aja pasti ketemu kok. Kadang ngomong kepleset, kadang mungkin salah ucap, salah apa. Apalagi beliau, doakan mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk beliau dan untuk bapak yang penjual es teh. Tapi ala kulli hal, coba, emang jamaah nggak ngeliat itu keajaiban ya? Itu bukan cuma dapat umrah. Bukan cuma dapat umroh, cuma karena agak sedikit, pasti itu semua karena Allah juga ya jamaah, udah terjadi. Allah menggerakkan lisan, terucap, dan qadar Allah sudah terjadi. Lalu kemudian itu viral, setelah viral, satu dapat hadiah umroh, dan bukan cuma dari satu travel, umroh dari 12 travel. Nggak cukup, kabar terbarunya dikasih 100 juta dari satu TikToker, dikasih 300 juta dari seorang selebgram, dikasih lagi 40 juta dari akun komunitas A, dikasih lagi yang di total-total 500 juta lebih. Bahkan kalau terus sekarang still count itu mestinya terus bertambah, bisa nanti bahkan Allah lebihkan. Sekarang kita belajar dari ayat ini. Emang itu bukan keajaiban? Itu keajaiban. Kalau dalam bab Nabi Rasul namanya mukjizat, kalau manusia namanya karomah, atau dalam yang lain, kalau karomah orang soleh, yang orang biasa namanya apa Ustaz? Karomah, tetap karomah. Miracle, ya keajaiban. Jadi jangan ngelihat Quran secara parsial. Quran mah bisa terjadi keajaiban cuma sama Nabi, cuma sama Rasul. Jangan lihat keajaiban tuh cuma Nabi dan Rasul tuh, jangan. Lihat keajaiban itu, keajaiban Quran bisa terjadi sama siapa? Siapapun. Bahkan kepada seseorang yang menjual es teh sekalipun. Dalam sekelibat Allah balik keadaan. Dan ini berlaku buat siapapun, termasuk buat kami yang berbicara, agar hati-hati berucap. Termasuk buat siapapun, jangan pernah berhenti mencari nafkah. Itu keajaiban. Apa amalannya? Allahu a'lam bishawab. Kami belum kenal beliau, tapi menurut beberapa referensi, beliau orang yang nggak putus sholat. Setiap kali kajian beliau hadir di kajian, menjadi pelepas dahaga para jamaah-jamaah pengajian. Jadi kalau POV jual minuman hanya sekedar jualan, maka POV beliau adalah POV yang saya mau melepas dahaganya jamaah. Jadi kalau jamaah datang ngaji cuma sekedar formalitas aja lah. Kenapa ngaji? Gak enak, rumah saya mah depannya masjid. Sama jamaah ngaji, bismillah, enggak, saya mah cari ridhonya Allah. Bismillah, saya emang pelan-pelan mau lebih baik lah. Beda kan POV-nya. Membangun bangunan, lagi ngapain Pak Tukang? Emang gak ngelihat nih, saya lagi nata batu bata. Sama Pak Tukang, sama sedang nata batu bata. Tapi begitu ditanya, lagi ngapain Pak Tukang? Saya sedang membangun rumah yang mewah, yang istana yang megah, menjadi tempat yang sangat super nyaman untuk penghuninya, dan penghuninya beramal salih di dalamnya, dan saya yang bangun rumah ini, menata bata-batanya sekarang, panen pahalanya. Beda atau sama? Beda. Secara mental, mindset, udah beda jemaah. Jangan cuma sekedar datang, duduk, ngaji, pulang. Datang, duduk, ngaji, pulang. Rubah mindsetnya. Ya Allah, ini nanti buat anak cucu saya. Jamaah kan nanti dilanjutkan legasinya sama anaknya, sama cucunya, cicitnya, canggahnya, anak canggahnya. Nanti kan kita dibinkan. Sekarang saya bin Bani Dasroni. Mbah Dasroni itu mbah buyut saya. Besok kan kalau saya punya buyut, berarti buyut saya itu bukan bin Dasroni lagi. Iya tetap nyambung, tapi bin Irfan.
Saya gantian jadi Bani. Kamu Baninya siapa? Bani Irfan. Kenapa? Ya begitu hidup. Terus kita mau apa nih? Mau ngasih legacy apa buat anak kita? Kalau kitanya small thing, mudah berburuk sangka, gak banyak baik sangkanya sama Allah. Nah, makanya kejadian-kejadian keajaiban itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Yang belum lama, yang baru-baru kemarin, itu keajaiban. Allah beri kemudahan. Bahkan salah satu masjid, beliau mengikrarkan untuk membangunkan rumah untuk beliau. Bayangkan jemaah, kejadian yang satu membalikkan keadaan seseorang. Dan salah seorang asatid, Dewan Asatid juga memberikan beasiswa untuk anak-anak beliau untuk sekolah. Coba bayangin. Itu kan keajaiban, miracle itu. Miracle itu hadirin. Keajaiban cuma terjadi pada mereka yang yakin, bukan pada mereka yang selalu mempersoalkan. Jadi kalau kita masih mempersoalkan, mana nih katanya, Allah mah, itu nggak terjadi miracle. Karena kita terlalu sering mempersoalkan. Keajaiban terjadi pada yang beriman, pada yang yakin, bukan yang mempertanyakan. Itu jemaah.